والعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah As-Sakinah yang saya cintai, ibu ketuanya Ustazah Sayyidah Hafsah, yang saya cintai, yang saya hormati Sohibul Hajat hari ini Ibu Erni Effendi, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Matur nuwun, saya diberi bunga. Terima kasih tanda cinta dan tanda kasihnya. Semua kita yang berkumpul bersilaturahim hari ini, mudah-mudahan kita dapat barokahnya silaturahim, keparingan sehat, panjang umur, lapang rezeki. Amin ya rabbal alamin. Materi kita Tahlim Ramadan, saya pakai judul menyambut Ramadan dengan hati bahagia dan semangat ibadah. Sudah semangat? Sudah? Masya Allah. Tidak ada yang menyemangati diri kita kecuali diri kita sendiri. Semangat dari dalam itu luar biasa. Nah, orang beriman layak bergembira menyambut Ramadan, karena Ramadan adalah bulan karunia besar dari Allah, bulan ibadah, ampunan, dan keselamatan. Yang harus kita bergembira lagi, kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Amin. Nah, itu luar biasa. Umur yang masih diberikan Allah, kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan. Nah, dalil bergembira dengan karunia Allah, karunia Ramadan ini, Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ramadan adalah karunia dan rahmat terbesar, maka menyambutnya dengan bahagia adalah suatu ibadah. Ini dari Qur'annya. Kalau dari Rasulullah, man fariha, maaf gak saya cantumkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa orangnya bergembira akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan tersentuh api neraka. Bergembiranya kenapa? Kita akan berpuasa, kita akan tarawih bersama, kita akan makan sahur dengan keluarga. Kalau hari biasa selisih waktu kesana kemari, kalau Ramadan insya Allah buka puasa sama sahurnya ngumpul ya Bunda. Hari biasa mungkin suami sarapan jenengan tidak, sore jenengan sudah di rumah, anak ada yang belum pulang. Tapi kalau Ramadan insya Allah 2 titik ini kita ketemu buka puasa sama makan sahur. Senangnya luar biasa. Senangnya juga karena kita akan beribadah puasa itu di bulan Ramadan. Senang. Nah, senang karena kita akan melaksanakan puasa, kita persiapan. Mukenahnya jenengan berapa, dicuci semua. Karena yang lama di almari juga ada bau yang tidak enak, dikeluarkan lagi, disetrika lagi. Persiapannya seperti itu. Kita semua perempuan tetap mengelola dapur ya Bunda. Nah, sebelum Ramadan bikin bumbu-bumbu yang bikinnya capek, panas.
bumbu soto 1 box, bumbu rawon 1 box, bumbu kari 1 box, bumbu kikil 1 box. Saya gitu, bumbu orang-orang semua nanti Ramadan tetap masak. Tapi nggak capek-capek di dapur, karena masak itu yang lama kan gak usah bumbunya toh. Nah, kalau cuma oseng-oseng, cemplung-cemplung, capcay itu gampang. Tapi yang ruwet-ruwet itu, nah sudah kita selesaikan di luar Ramadan. Ramadan biar nggak terlalu capek ngurusin dapur, mulai nom sampai tua nih pam, mulai Ramadan. Ya tetap memang itu kewajiban bunda. Apalagi maaf, yang keluarganya, suaminya selalu menunya harus ganti. Masakan buka nggak mau dipakai sahur, itu kan kondisional gitu ya Bu ya. Nah tetap harus dilaksanakan tuh, itu tugas kewajiban kita sebagai Robbatul Bait, sebagai ibu rumah tangga di rumah tangganya masing-masing. Keren ya, bahasa Arabnya ibu rumah tangga yang ngurusi semuanya. Itu bukan zaujatun, bukan ummu, tapi Robbatul Bait, kayak Tuhan di rumah itu. Berhasil ora enek jenengan sing ngurusi. LPG mau habis wis disiapi ning pinggire. Bawang merah, bawang putih habis, perbumbuan itu sudah jenengan siapkan. Itu kan nah sudah ada bumbu semua. Untuk merubah beras jadi nasi itu juga tugas panjenengan. Nah, seperti perempuan, ibu, istri, nah itu kayak Tuhan di rumahnya masing-masing yang menyiapkan segalanya. Makanya bahasa Arabnya Robbatul Bait. Nah, halo Robbatul Bait, cantik-cantik warnanya coklat. Nah, Bunda yang saya hormati, jadi ini senang Ramadan akan datang. Dalilnya di surah Quran surah Yunus sama hadisnya Rasulullah tadi. Kemudian sekarang, kenapa Ramadan datang kita harus bahagia dan harus semangat? Insya Allah ada 6 alasan ini, luar biasa. Yang pertama, bulan Ramadan itu diwajibkan puasa, dan besarnya pahala puasa itu tak terhingga. Tidak disebutkan seberapa, sebesar gunung kah, 10 kali lipat kah? Nah, sebesar apa tidak disebutkan. Allah itu membuat misteri supaya apa? Manusia semangat untuk ibadah puasanya. Nah, ini dalilnya Ramadan diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang kalian beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang sudah iman, as-sakinah, yang sudah beriman, sudah nutup aurat, sudah menjaga dirinya, menjaga pergaulannya, masih disuruh mengendalikan amarah, masih disuruh mengendalikan hawa nafsunya, masih disuruh mengendalikan syahwatnya, masih disuruh mengendalikan nafsu makannya. Jadi Ramadan itu enggak membunuh nafsu, enggak mungkin, enggak fitrah. Karena nafas itu memang ada pada diri kita, cuma semuanya dikendalikan. Pengendalian diri yang bagus nanti akan mengantarkan menjadi manusia yang semakin luar biasa. Bahasanya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa manfaatnya ya, kalau manfaatnya itu untuk diri kita sendiri, pengendalian dirinya semakin bagus, tapi pahalanya itu saking besarnya. Katanya Allah dalam hadis qudsi itu, lihatlah mereka hamba-hambaku, mereka bisa makan tapi mereka enggak makan, mereka punya suami, pasangan, istri yang halal tapi mereka kendalikan syahwatnya, itu semua demi aku, maka aku yang akan memberikan pahala. Nah ini di bawahnya ini, kullu amali bani adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bih.
setiap amalnya anak Adam, nah keturunan anak Adam itu manusia, itu untuknya, semua aku berikan untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri, aku Allah sendiri yang akan membalasnya. Pahala puasa tidak terbatas, langsung Allah yang menilai dan membalasnya. Nah, terus gimana maksudnya? Pahala puasa itu tiap orang berbeda, tergantung tingkat kesulitannya. Ada yang puasa lemes, habis subuh tidur, bangun duha, habis duha tidur lagi, zuhur bangun ke masjid, keren, dari masjid sayang tidur lagi. Mah gak belajar, nanti buka apa gampang Pak, nanti di rumah cuma masak nasi terus kita keluar cari takjilan di luar. Ya tapi turu tok iki terus ya opo. Nah, saya kadang ketemu orang banyak, Bu, capek gini-gini. Jangan ngomong kerja capek. Saya mulai ngaji capek, pergi kemana-mana capek. Turu otok ilo kesel. Ya Bun ya. Saya itu berapa bulan lalu ya kaki saya ini error, kaki kiri ini belum sehat banget. Saya turun dari kendaraan, perkiraan saya kaki sudah nyampe di teras, di alas, ternyata jatuh sehingga katanya dokter saraf kejut ya. Nah, Bu, harus istirahat, jangan kemana-mana. Akhirnya saya pindah kamar yang ada kamar mandinya. Jadi dari kasur kamar mandi dekat. Aku neng jeding sholat turu sesuai kaya wong gembuk tuh awakku ini. Gak enak. Tidur tak terlalu capek ya Bu ya. Nah kalau nggak terpaksa, karena harus minum obat dan istirahat. Nah Ramadan meskipun kadang ada ya mendengarkan mauidhah mungkin gitu, naumus shaim ibadah. Itu kalau Ustaz Hidayat gak setuju itu. Hadisnya katanya hadis palsu. Nah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu konteksnya daripada ngomong kemana-mana, daripada ngerumpi nanti hilang pahalanya, tidur aja gak apa-apa. Tapi aku gak ngantuk Bu, baca Quran dulu, keren. Aku gak ngantuk Bu, zikir dulu, keren. Nah daripada tidur ya zikir, daripada tidur baca Quran. Nah sambil berangkat tidur belum ngantuk baca sholawat. Tadi niat bar sholat biung sak ruku itu, bar sholat biung ya nggak enak. Nah gitu Bunda. Jadi satu sholat puasa tidur aja. Yang satu puasa masih beraktivitas. Saya paling kasihan tuh kalau puasa teman-teman yang jualan di pasar, sahurnya katanya di pasar, sahur itu sudah di pasar awal pekan, subuhnya gantian sama suami sama sholat subuh, kemudian harus berdagang sampai pagi sampai siang, itu kan panas, banyak pembeli, apalagi maaf ya yang jualan sayur ke perumahan ke kampung tuh kan berat toh bawa kendaraan gitu. Ngeten iki poso, nggih lah, alhamdulillah. Ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, sementara maaf kayak saya kemana-mana pergi pakai kendaraan ber-AC. Berarti saya harus ngakui pahala teman-teman yang sambil jualan sayur di pasar atau keliling itu insya Allah pahalanya besar mereka. Karena tingkat kesulitannya tinggi. Sementara saya enak. Ini tadi saya datang cepat itu bukan karena saya rajin Bunda. Saya di-prank sama media sosial. Beritanya saya ngikutin nge-follow IG-nya Malang Raya yang satu abad NU Mujahadah itu katanya jalan ini tutup. Saya WA kepada Ustazah. Saya manggilnya Neng ya, itu teman saya S2. Ustazah Hafsah itu, Sayyidah Hafsah itu, Neng, aku nggak pakai mobil, aku pakai sepeda takut macet. Terus udah ngadingin kok jam 2. Oh iya Bu, jenengan datang asar enggak apa-apa. Perkiraan saya jam 3 nyampe di sini. Jam 2 kurang seperempat saya berangkat. Ternyata jalannya lenggang sunyi. Aku di-prank karo arek-arek itu. Yang beritanya rumah saya kan Blimbing Wetan Bunda. Jenengan kalau mau ke arah bandara. Nah,
Saya dari rumah ke barat itu ketemu perempatan. Perempatan itu arah masuk kendaraan dari luar kota. Dari Pasuruan, Surabaya arah utara itu ketemu dua perempatan saya. Pikir saya, ini titik macet. Sudah sampai Sabilillah. Karena bis tugel setugel itu. Ya Allah. Sampai Sabilillah saya ke barat, ambil arah Suhat. Di Suhat Lenggang Sunyi. Di UB saya kanan kemudian saya belok kiri ke Jayana ya. Saya mikirnya mau lewat Tidar, saya bawa mobil saya pakai lewat Tidar. Tapi tadi saya takut macet, saya lewat Candi Klaseman ya. Zaman saya kuliah itu namanya Klaseman. Saya lewat Klaseman ke barat untuk Arwarul Huda terus jeglong. Ya Allah, 20 menit aku wis teko. Bayangan saya akan delok beritae perang dunia ketiga ya Allah. Memang perang di kota Malang. Lah saya lihatnya persiapan satu abad mujahadah kubro itu. Iki bisa dek ndi apa ya teko aku ora ketemu arek iki mah. 1000 bis. Iya. Pun kalau bis dari arah Pandaan, Surabaya, Pasuruan pasti lewat perempatan barat rumah saya, mesti di situ, nggak ada jalan lain tuh. Dua perempatan itu pikir saya di situ sudah macet total. Ternyata lebih macet dari Sabtu biasanya. Hari Sabtu kemarin malah saya macet. Saya pulang dari Torongrejo. Torongrejo itu saya selesai habis duhur jam 3 selesai. Saya sampai rumah jam 5. Sudah banyak mobil AG. Justru kemarin saya ketemu. Saya nggak persiapan. Nah ini mobil AG sudah ada banner-bannernya menuju kota Malang, Mujahadah Kubro. Pikir saya sesuk ini tambah nemen nih. Hari ini tambah nemen, ternyata hari ini sepi. Mungkin mereka sudah sampai atau masih nanti ya Bunda ya. Jadi dengan tenang Bun, ojo koyo aku termakan fitnah. Ini yang isunya mau listrik mati seminggu dan lain-lain. Iya. Saya sudah beli lampu panel yang pakai solar cell, pakai sinar matahari. Nah itu, kemudian saya bikin pawon, Ibu tahu pawon? Pawon. Nah, anak mantu saya itu ada yang dosen UIN, dia dari desa. Nah, aku kayak no pawon, kayuku kan akeh. Damel napa Mi? Ya aku apa masak di pawon. Jadi kan ini kita opo saja. Pawon yang pakai kayu itu loh Bu. Saya baru bongkar rumah ada banyak kayu, tak cuci, tak toto kering. Jadi misal saya nggak punya LPG, lebaran saya masih bisa masak. Godong-lodong dan teman-teman pakai pawon itu saya sudah bikin. Anak saya guyu lihat saya, wong ini kena opo termakan media sosial. Keprek Loh iya, ya justru saya yang menyiapkan lagi rumah saya itu sumur, ada PDAM. Kalau sampai darurat PDAM mati, maka sumur ini saya bongkar, kita nimbo lagi. Itu saya pikir begitu. Sumurnya ada, tapi pengambilnya kan sementara ini pakai pompa, pakai listrik. Dari listriknya mati terus yo saya pilih nimbo lagi gampang kok kaleng ditowaleni ditarik gitu. Terus pokoknya wudu tuh, pokoknya adus. Nah saya kayak orang bingung mikir gitu. Tapi ini tadi saya gini, aku hari ini di prank sama medsos ya, paling kok gak ono lah perang dunia kedua, perang dunia ketiga mudah-mudahan gak. Nah saya tertawa sendiri Bu. Nah, saya datang kok ya, aku kayak wong sampel. Ya Allah. Nah Bunda lanjut. Nah, jadi pahala puasa per orang itu beda. Kita bukan berarti terus gimana dong Bu? Mereka yang kerja, yang jualan di luar itu pahalanya banyak. Kita tetap menjadi diri kita. Saya tetap menjadi diri kita, menjadi diri saya, tapi tambah ibadahnya. Kalau biasanya wadi wajus, nah nanti yang wadi wajus tetaplah, tapi tambah bacaannya. Biasanya baca sholawatnya berapa? Sekarang ditambah. Ada sholawat dahsyat saya dapat dari Gus Baha. Gini sholawatnya. Gampang. Sholawatnya gampang. Cuma ceritanya ada Rasulullah ketika duduk berdampingan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada seorang tamu musafir yang nggak dikenal. Rasulullah kemudian mempersilahkan. Rasulullah bergeser, mempersilahkan tamu itu duduk di samping beliau, menyela antara Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu mikir, ini orang terhormat ini. Ya Rasulullah, siapakah orang ini? Engkau begitu menghormatinya. Jibril baru memberitahukan kepadaku
orang ini sholawatnya luar biasa, makanya aku sangat menghormatinya. Bagaimana sholawatnya ya Rasulullah? Langsung dibunyikan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nanti kalau perlu saya kirim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya baca sholawat itu pahalanya seberapa? Nah, itu pertanyaan sahabat Abu Bakar. Aku sendiri tidak tahu wahai sahabatku. Kata Jibril, kalau seluruh kayu di muka bumi dipakai pena, air laut di seluruh muka bumi dipakai tinta. Coba yang bayangkan, kayu di permukaan bumi dipakai pena, laut sebagai tinta, belum bisa menuliskan besar pahala sholawat yang dibaca oleh orang ini. Masya Allah. Masya Allah. Saya mulai dengan itu langsung saya amalkan. Terutama ini saya pakai kalau saya di perjalanan. Di jalan kan saya nggak bisa baca Quran. Nah, sholawat yang di rumah itu sudah biasa, yang saya dapat dari guru saya, ini saya pakai di perjalanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Enak itu. Andai bundaku pas udur pun nggak apa-apa kalau sholawat. Itu ya Bunda. Jadi kita meningkatkan di mana ibadahnya, kualitas dan kuantitasnya. Nggak harus kita harus sengsara berpanas-panas ngapain. Nah, tapi meningkat ibadahnya, insya Allah semuanya akan dilipat gandakan. Itu dilakukan di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang nomor 2, alasan kenapa harus bahagia bulan Ramadan datang. Semua amal ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Oke, itu fotokopinya jangan tulis-tulis, kalau kurang nggak usah dikembalikan. Oke, lampu aku di print fotokopi mana ini? Saya pulang saya tak leha-leha santai. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fiha siwa. Nah, siapa orangnya mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya seperti melakukan amalan wajib di bulan yang lain. Amalan sunnah, sholat sunnah, semua sholat sunnah, qobliyah subuh, duha, tahajud, qobliyah ba'diyah, tahajud, kemudian sholat duha, jam 11 wudhu, menunggu zuhur belum, sholat tasbih 20 menit kan sholat tasbih, itu kan sholat sunnah, dilakukan di bulan Ramadan, luar biasa pahalanya seperti ibadah wajib. Yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib kan minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat ini loh. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Nah, amalan sunnah itu sedekah, sedekah ya, sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, semuanya nilainya berlipat. Tuh, kalau di luar Ramadan berlaku hadis baca Quran ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis itu dari riwayat Baihaqi. Kata Rasulullah, siapa orangnya membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, maka baginya itu sudah sebuah kebaikan, dan kebaikan dalam Islam itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di bulan apapun 10 kali lipat. Alif lam mim pahalanya 30. Itu di bulan apapun. Di Ramadan lebih dilipat gandakan lagi. Makanya ada banyak majelis tadarus kan. Kalau Ramadan ini dadakan enggak masalah. Nah, barusan kayak Ramadan dong satu musim enggak masalah, karena Ramadan itu kita mencari kelipatan pahala.
Anda dilanjut setelah Ramadan, monggo ndak pun nggak apa-apa, tapi yang penting pribadi sendirian kita harus jangan ada hari tanpa membaca Al-Quran, harus Al-Quran, jadikan dia teman sahabat. Nah, nomor 3, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya Ramadan adalah bulan tilawah, tadabbur, dan menghidupkan Al-Quran. Al-Quran itu nggak sama dengan buku atau kitab yang lain ya Bunda. Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad wal muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu kumpulan firman-Nya Allah diturunkan berangsur-angsur secara mutawatir kepada Nabi Muhammad. Siapa saja yang membacanya diberi pahala oleh Allah. Nah, karena kalamullah maka huruf-hurufnya bukan mainan. Mohon maaf, madhab itu banyak, tapi mohon maaf, kalau pengen baca Quran pahalanya sempurna tetap harus punya wudhu, suci dari hadas besar, hadas kecil, nutup aurat, menghadap kiblat. Kalau saya paling seneng ngaji Quran tuh ya pakai mukena, Ibu. Orang usah macak ngene nyapok suwen. Nah, ya mukena tuh habis maghrib menuju isya, kalau nggak ada acara sudah baca Quran. Habis subuh berapa setengah juz atau 1 juz ya pakai mukena, itu enak sudah. Nah, sehingga saya tadi katakan Ramadan itu sepertinya pemakaian mukena menjadi maksimal. Dan cuacanya panas. Meskipun masjidnya ber-AC, tapi kita bergerak kan sehingga berkeringat. Saya katakan kadang 1 hari subuh tuh, aduh kok sudah sini kan berkeringat itu sudah nggak enak. Makanya sebelum Ramadan persiapan mukenanya. Oke, jangan pakai mukena apa, mulai ngaji mau kayak apa, mukenanya apa, jangan. Nah, Bunda, Ramadan turunnya Al-Quran, huruf-huruf Quran itu luar biasa mulianya, dari Allah semuanya. Yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad atau ke Baitul Ma'mur dulu itu nama malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik derajat menjadi Sayyidul Malaikat, pemimpin atau komandannya malaikat. Diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik derajat menjadi Afdolul Anbiya wal Mursalin, seutama-utamanya para nabi dan rasul. Nah, kemudian diturunkannya di bulan Ramadan. Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Nah, iya hujan ada apa? Ada jemuran? Oh iya. Enggak apa-apa. Nah, Sayyidus Syuhur Ramadannya. Nah, resep para orang-orang besar, orang besar terutama ulama ya, kalau pengen jadi orang mulia gak usah perjuangkan pangkat jabatan, tapi mendekatlah kepada Allah dengan perantara sesuatu yang sangat mulia, jadilah ahli Quran. Nanti urusan dunianya insya Allah akan ngikut ya Bunda. Nah, sekarang tak apalagi anak-anak untuk menghafal Quran apa itu mudah sekali. Caranya mudah, fasilitasnya mudah. Dengan hafal Quran akhirnya bisa bebas biaya sekolah, kuliah kan itu bukan karena apanya, karena kemuliaan Al-Quran, dapat beasiswa dan macam-macam. Nah, kalau umur-umur kayak kita mau mulia kayak apa? Yang penting kita tambah solihah gitu ya Bunda. Halo. Nah, kita suami sudah dikasih wadah, anak-anak sudah. Terus mau kayak apa lagi? Jadilah ibu yang semakin solihah, mendekatlah dengan Al-Quran, sehingga kajian panjenengan, kalau ada kajian Quran, mentadabburi Quran dengan mempelajari tafsirnya itu jangan dilewatkan eman. Meskipun misalnya ngapunten nggak ngerti nahwu sorof, tapi dengarkan aja nggak apa-apa.
Yang penting kan nyantol dan diamalkan. Biar yang ngajari ustadzanya yang ngerti nahwu sorof, kemudian ada mungkin majelis tafsir Quran, pakai tafsir Al-Ibris, tafsir Ibnu Katsir, silakan. Aku nggak nyandak bu gitu. Nah ibu-ibu dikongkon ngaji sorof mana faala yang alu faala maalan faala failun wadaka maflun, terus nggak nyantol kan malah protol yang begitu. Nah tapi yang penting mendengarkan maksudnya ayat ini apa. Kalau kita paham kita amalkan itu aja sudah. Kalau umur kita, kalau anak-anak kita yang masih kecil SD yang ibtidak sanawiyah itu harus, mereka kan nanti calon-calon pemimpin gitu ya Bun. Kalau kita yang penting paham. Nah, ibu minta coba belajar nahwu sorof, turuti temenan tasrif itu ya. Ada fa'ala yaf'alu fa'lan wa fa'ala yafilu fa'lan. Kok angel ya Bu? Lu sampean lek anu. Ya yang penting fikih paham. Ibu-ibu fikih paham. Kemudian apa? Tasrif ya itu juga apalagi yang hubungan dengan Al-Quran gitu. Nah ini ada lagi, ini tapi kajian saya yang masalah bersahabat dengan Al-Quran. Ada dawuhnya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi, man sagholahul Qur'ana li dzikri an mas'alati, siapa orang yang sangat sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, sibuk membaca sampai nggak sempat mengadukan masalahnya. Man sagholahul Qur'ana li dzikri an mas'alati, siapa yang sangat sibuk baca Quran, dia niat dzikir sampai nggak sempat berdoa, ora kok bermadul noning Allah masalai. Orang yang seperti ini maka utiyas sa'ilin, akan aku beri mereka melebihi orang yang berdoa tapi tidak membaca Al-Quran. Dungo dawowo robbana tapi dia nggak pernah baca Quran. Nah itu akan lebih dikabulkan yang baca Quran. Nah, jangan biasanya baca apa? Setengah juz selesai, 1 juz selesai. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, penyantun sedaya urusan kula ya Allah, rezeki keluarga kula, nasib anak-anak kula nyantotos sedaya Gusti. Al-Fatihah, baca Fatihah, cium Qur'annya. Itu akan lebih dikabulkan. Karena dia habis baca Quran, wis dongone ya Allah jenengan tulungi. Kan Allah Maha tahu kebutuhan jenengan opo. Nah, Allah Maha tahu apa yang jenengan butuhkan, apa yang anak-anak butuhkan, apa yang suami butuhkan. Ya Allah, jenengan rumah jamaah kula ya Allah. Al-Fatihah, itu aja. Jadi itu akan lebih dikabulkan daripada ndonga dawa tapi gak tahu maca Al-Quran. Kan? Nah, saya lebih mengamalkan baca Quran. Ada waktu sebentar, ada waktu seberapa jam baca Quran. Ya Allah, ya tolong ya Allah, kabulkan urusan gua ya Allah. Udah, Fatihah, rangka sudah. Allah semua yang menolong, Allah semua yang mempermudah. Itu kita berdoa dengan berwasilah Al-Quran. Nah, Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, makanya Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpin seluruh bulan-bulan. Nah Ramadan akan datang, sehingga di dalam Ramadan jangan lupa Al-Qur'annya. Andai membacanya ditambah monggo, atau kajiannya ditambah monggo. Nah atau ikut ada kajian tafsir Al-Qur'an yang ngajari, pasti yang sudah ngerti, jenengan ngaji kopeng aja gak apa-apa. Nah dengarkan aja, tapi nanti gak paham insya Allah. Ya Bunda. Nah itu nomor 4, Ramadan harus disambut gembira karena Ramadan bulan pengampunan dosa. Saat dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa orangnya shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban. Nah, dia benar-benar mengharap Allah, mengharap ridho Allah, nggak pengen dipuji. Lagian Ramadan kan ibadah yang nggak bisa untuk dipuji. Nek kaji bisa dipuji. Mulai gak celuk buhaja, gak celuk umi, mulai.
Kalau orang puasa manggilnya apa? Soim sama soimah. Ya bapak-bapak Pak soim yang kita soimah. Pagi suweger masih jogging, habis zuhur mulai sendek. Habis asar semangat ya Bu, Iya. karena masak. Nggak ada yang bisa dipamerkan Semangat kalau Ramadan. semangat mengumpulkan makanan. Semangat jam 5 semangat tuh sambal diseret rono, sayur bening diseret rene, pepesi taruh rene, pecel terongnya iya kuno. Karena akan buka, tapi habis zuhur itu kritis sih. Padahal makanan ini. Habis zuhur padahal kok sing dijarwe wis sak ngono. Nah, makanya Ramadan jangan boros-boros. Kalau kan Ramadan kita makan kan cuma buka sama sahur. Harusnya pengeluaran itu berkurang. Kalau biasa mungkin 3 kali. Tapi kadang enggak belum kok sebelum pengeluaran hidupku. Maaf ya bukan jenengan orang blimbing sana. Sudah masak, jalan-jalan boleh takjil. Sama Ustazah. Maaf ya Bu, saya itu biasa masak sendiri. Pernah masih anak saya kecil-kecil, anak saya sekarang udah besar. Mama jalan-jalan beli tahu isi, beli apa, begitu di rumah gak enak. Nah, maaf ya, kita bikin tahu berontak, tahu isi itu loh ya. Kan misalkan tahunya sudah dibelah, diisi, isinya itu kan kondisional, tergantung. Ada mie putih terserah. Kalau saya kasih cincangan daging yang sudah matang itu enak. Nah kita ini ragungnya ya, tepungnya yang sudah kental itu kan masukkan gini dibolak-balik, segera goreng, jangan direndam. Nah, yo masuk ke dalam kan, akhirnya begitu digoreng gak mateng, dalamnya masih ada tepungnya mentah. Nah, anak saya, "Lah kok enten-ngeten nih, mboten koyo nek jenengan damel lho, lah sing dodol gak profesional." Terus beli botok, beli pepes, saya biasa bikin sendiri. Itu beli gitu gak enak. Sampai sekarang anak saya mboten, apalagi makan sosis dan itu tidak saya biasakan. Kalau makan daging harus daging yang kita masak. Bikin ini yang kita masak, kan beritanya sosis kayak gitu ya. Halo, Cacing. Nggak sembuh daging ngopo ora ngerti. Nah, kalau bikin daging panggang ya kita manggang sendiri. Bikin iga, kalau iga bakar kan itu ya iga beneran, kita real food lah, jangan makan yang aneh-aneh gitu. Nah, kadang ibu-ibu pun kalau memang niatnya mau beli lauk di takjilan nggak apa-apa. Tapi hati-hati tetap pilih yang halal ya Bunda, yang jelas. Ayam yo ketok ayam, nah daging yo ketok daging. Kalau sudah gitu di rumah nggak usah bikin lauk, bikin nasi, jalan-jalan wis golek sembarang ngono. Nah, jangan di rumah sudah masak jalan-jalan koyo yo kok apa ditowo to. Jebule enggak kemakan. Mubadir, hati-hati. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sepele loh. Nah, orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun, kanu mereka adalah ikhwana syayatin, teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu, dan adalah syaitan itu li rabbihi, kepada Tuhannya kafur, sangat-sangat kufur. Jadi daripada berlebihan itu mending disedekahkan masjid jenengan. Ada Jumat berkah, ada takjil ya Bunda, kasih di situ. Kita secukupnya. Nah, Bunda, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap ridho Allah, gak pengen pujian, gak pengen apa, lagian ngapain ada pujian apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dari dulu sampai sekarang diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang ilallah, dosa yang kepada Allah. Dulu zaman jahiliyah mungkin gak nutup aurat, zaman jahiliyah sholatnya berantakan, sekarang sudah hijrah. Yang dulu-dulu itu, nah itu dosa yang kepada Allah. Atau dosa-dosa kecil, riba itu dosa besar ya Bu? Kayak ini, jangan itu dosa besar. Nah, tenang aja, tenang. Tentang aib orang, tentang rahasia orang itu dosa besar. Dosa kecil yang mungkin kadang kita kena, ngapunten, ngomel sendiri tidak ada tujuan ngomeli siapapun. Ngomeli apa? Ngomeli Pak Woni. Stres. Nah,
Kita mungkin entah apa dari mana pulang. Ya Allah, tak tinggal 2 jam. Sopo mari Dosa gawe ternyata. itu. Sopo sing mari gawe daftar. Nah, iki mari nuang kopi sapa gulone ning kono, kopine ning kene, gelas gak dikurangi. Itu kita enggak bermaksud memarahi siapapun, ngomel, gedumel. Ngono ku gaya apa sih? Nah, toh kita ngomel tok ya percuma, ya sudah dirapikan kalau sudah enggak repot. Kalau masih repot dikumpulkan dulu, tahan. Nanti kalau sudah moodnya bagus baru dibersihkan. Kalau ngomeli suami apa anak itu malah dosa besar. Ya, panggilnya ayah apa ya? Sok iki mau mana mari di kopi biasa. Bener itu. Mesti gulane ning kono, anake ning kene ya gak tahu. Wae kene ndak karo bapak sampe memek. Jangan ya, Bun. Kalau itu dosa besar, menghardik anaknya atau suaminya itu dosa besar. Yang dosa kecil itu ngomel tok. Lari ke mesin cuci biasa. Wis diomongi. Sak durunge dilebokno mesin cuci ku disuceni. Sik ngene iki langsung dilebokno ngrepoti awakku ngene iki arek-arek iku. Enggak ada orang di rumah. Si diomongi iki sapa ngono lho. Itu dosa kecil karena enggak ada korban. Enggak ada target. Nah, dan sepertinya mak-mak ngono ku ya seneng ngono ya ngomel omahe. Nah, bukan mak-mak jenengan ya. Nah, itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang begitu tuh enggak usah. Yo dari mana caprek masih berantakan sudah istirahat dulu. Nah, tapi kan kita itu kalau tahu berantakan gitu, yes. Kalau memang nggak bisa lihat yang berantakan, segera dirapikan dulu. Suka lego aku tak kurai sisan, monggo. Tapi dengan ikhlas hati, yang itu dapur kita sendiri, perkakas kita sendiri, ora usah ngomel. Diomeli kaya apa ya anake dhewe, diomeli kaya apa ya bojone dhewe wis. Nah, itu dosa kecil ngomel-ngomel itu. Riba, fitnah, namimah, gak telepon, tumpeng gawe wifi pirang jam, tak kandhani sampean melok kakak Mbak iyo, hati-hati. Tabungane gak cair koyo soalé oknum iki apa? Ya modus sing pinjam ngono ku ngene. Itu emang kenyataan tapi diceritakan, di-share ke banyak orang. Meskipun lewat HP itu dosa besar. Nah, Mengalir dong. kenapa? Mengalir. Enggak, dosa besar, bukan dosa jariah ya. Bukan dosa jariah. Mengalir itu dosa jariah, itu dosa besar. Ya saya ngomong gitu sama teman satu itu saya dosa besar. Namanya ghibah. Saya siji ngomong, coba tenang ngene-ngene, enggak ada kenyataannya, fitnah. Engko jebul-jebule, makanya ora usah pinang itu. Kan si gene ngebosi aku, sing ngurusi aku. Itu an-namimah. La yadkhulul jannata namamun, tidak akan bisa masuk surga orang yang suka ngompori. Namimah itu ngompori bahasa sekarang. Nah, termasuk buzzer-buzzer itu menggiring opini ke arah-arah yang negatif. Enggak subut. Meskipun bayarannya banyak tapi dosanya luar biasa. Nah, Bunda, jadi Ramadan bulan pengampunan dosa yang diampuni itu dosa-dosa yang berurusan dengan Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia nggak bisa dihapus dengan puasa, tapi harus nanti minta maaf. Makanya kalau teman-teman mau masuk Ramadan ada yang WA minta maaf, tolong dimaafkan selama kita bersilaturahim di majelis ini ada salah kata, ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Nggak apa-apa. Nah, kan wakeh tuh menunggu besok tidur sudah menjadi ibadah, iya turwodo. Besok uang kan gitu loh. Kalau ini sudah berapa hari lagi, waduh, WA itu wancet dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, tapi minta maaf itu yang penting, minta maafnya. Nomor 5, nah Bunda, Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, ini dari Rasulullah loh ya. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Mau masuk silakan.
Wa huliqat abwabun nar. Nah, pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Berarti aura Ramadan itu memang lingkungan Ramadan sangat kondusif untuk taubat dan ibadah. Ibadah terasa ringan karena seperti itu. Enak, semuanya nyaman. Jadi didukung dengan suasana yang memang itu diciptakan oleh Allah. Surganya dibuka pintu-pintunya, nerakanya ditutup, setan dibelenggu. Setan yang dibelenggu, setan yang mana? Setan yang minal jin, yang minanas pancet nyekel HP, yang minanas pancet nyekel HP, utak ayo omongane. Nah, pertanyaan, Bu, Ramadan kan setan dibelenggu ya. Tapi kok masih ada orang bohong, yang selingkuh juga jalan? Ya Allah. Iya betul. Kenapa? Karena orangnya sudah terbiasa mengikuti setan. Dalam diri manusia semua sama, itu kan ada hawa nafsu. Nah, suka diperturutkan nggak bisikan setan itu? Kalau nggak pernah dituruti, Ramadan pun nggak akan dituruti. Jadi misal seseorang suka bohong, itu di-training oleh setan. Sudah punya pasangan yang halal, masih mencari yang gak karu-karuan, padahal loro kabeh lho. Ya Allah, orang-orang lucu kok beri selingkuh ngono. Nah, sing seneng selingkuh wong lanang lah, tapi sing gak selingkuh wong wedok ya padha ae. Jadi kalau kita sudah punya pasangan, punya suami, tutup mata untuk orang lain lapo. Nah, meskipun dia lebih ganteng, halal, lebih ganteng itu tapi haram buat kita. Yang halal itu adalah suami kita. Yang di rumah masuk angin terus ya kerono. Jamono rumah tono. Nah, yang WA itu mantanku wis mangkane. Nek ono mantan ora usah reuni. Awas ya, sawal. Di SMP dulu ada mantan, di SMA, di Alia ada mantan. Lek ono mantan ora usah ketemu, bahaya, nanti ciluk CLBK, cari-cari cilik ciluk cinta lama belum kelar. Apa mbok kelar nih? Bahaya. Nah, hati-hati, Bun. Seseorang hari biasa suka memperturutkan hawa nafsunya, ngawamuan. Nah, sudah punya pasangan yang halal, masih mencari pasangan yang lain. Sudah biasa itu. Ramadan, setan minal jin dibelenggu, dia tetap suka marah. Ngomongnya ngapunten, kata-kata kotor masih keluar. Ya gitu, masih punya hubungan dengan orang lain. Itu bukan karena setannya, tapi dirinya sendiri itu sudah biasa mengikuti setan. Bahkan kabarnya hari gini manusia itu lebih jahat dari setan itu sendiri. Sampai setannya wedi, aduh. Setannya delok menungso wedi saking jahate. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setan kan cuma bisik-bisiki toh. Nah, ngomong gini. Nah, sakiti. Lah manusia ini tambah jahat. Sudah tengkar, sakit, membunuh, kurang legojik, dimutilasi. Setannya nyengkring, sakit dia berdoa ini. Jahat setannya kan. Apalagi suami istri, ya Allah, ya Allah sih. Di mana itu hati nuraninya? Nah, karena hati nuraninya nggak pernah dihidupkan, Bu. Coba. Orang nggak pernah bohong ya. Satu hari bohong. Itu bahasanya wong Jawa, ati iki melang-melang, bimbang. Aku kok bohong ya sama suami. Rasanya salah gitu, rasanya dosa gitu. Apa itu? Itu nurnya Allah. Makanya ada hati nurani Indonesianya itu di situ yang ada nurnya Allah. Di sana ada kejujuran, di sana ada kebaikan, di sana ada sifat-sifat baik itu ada. Ketika melenceng sedikit dia berontak. Jangan gitu kamu, kembali sehingga astagfirullahaladzim, sudah. Aku tadi pamitnya cuma gini, ya sudah langsung pulang. Gak akan terjadi itu karena dia ditarik oleh nuraninya, sehingga nurannya tetap hidup. Tapi orang yang gak menuruti hati nuraninya, sekali bohong Allah harus tak apa-apa, menangan hawa nafsunya,
Sekali bohong sukses, sekali bohong sukses. Akhirnya pembohong beran. Nah, ngutil 1000 sukses, ngutil 1 juta sukses, ngutil 1 juta sukses, jret triliunan kecekel, alhamdulillah. Gak mungkin orang itu langsung mencuri dalam jumlah besar kalau gak sedikit-sedikit, ya kan Bu? Pasti itu logikanya begitu, gak mungkin Morawani langsung gitu. Masih jadi pejabat daerah, mek didik, mek ratusan jutaan, aman ya, enak ternyata bisa punya banyak aset, kecekel tenan, riji kabeh, tek kabeh. Nah, karena hati nurani nggak pernah diperturutkan, sehingga kalau Ramadan masih banyak orang melakukan keburukan, masih banyak yang bermaksiat, bukan karena setan minal jin, emang dianya sendiri sudah menjadi setan. Nah, wis piye nek dadi setan? Ya luwih pinter sudah, nah karu-karuan, gak usah dibelenggu, ucul sak paran-paran. Ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Nah, Bunda, nomor 5, Ramadan tuh bukan nomor 6. Ramadan bulan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari neraka. Ini hadisnya panjang, saya potong. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya 10 hari terakhirlah pembebasan dari neraka. Setiap fase Ramadan penuh peluang keselamatan. Kan kenyataan kalau kita lihat, semua manusia itu butuh rahmat Allah. Kita masih hidup seperti ini karena besarnya rahmat Allah. Itu hujan turun, angin bertiup, semua itu rahmatnya Allah. Manusia sadar ternyata kalau urusan rahmat itu semua butuh. Ramadan pertama, tarawih pertama full. Yang sudah biasa di masjid, dedengkotnya masjid, kalau jenengan tergeser di awal Ramadan gak usah marah. Itu ujiannya yang sudah jadi dedengkot masjid. Jenengan datang, wih, sok pertama sudah full, gak usah marah. Alhamdulillah. Nah, lihat yang nggak biasa ke masjid, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya sampai di luar Ramadan. Kita harus memberikan apresiasi begitu. Jangan malah sampai sempuh begitu di masjid pesen kapling cacatnya kayak ngomar. Jangan. Nanti datangnya harus koma, soalnya jiwa akhirnya melangkah-langkah melangkahi jangan. Yang berhak di depan itu yang datang paling awal, ya Bunda. Nah, jangan di masjid atau di musola, jangan. Nah, sudah kita datang ya baru cari tempat. Nah, awal Ramadan penuh karena ternyata semuanya butuh rahmat. Nanti terus 11 sampai 20 itu waktunya turun namanya maghfirah, ampunan. Kapati gelem ampunan wong-wong. Justru akhir itu yang paling penting. Itqun minan nar. Sekaligus nanti di poin 7 itu ada Lailatul Qadar. Itu yang gak boleh ditinggalkan. Terus mulai mabur yo-yo iku apa? Banyak diskon, banyak apa-apa. Silahkan persiapkan lebaran karena kita ibu rumah tangga, Robbatul Bait tadi yang ngurusi semuanya, yang pikir kue lebaran tuh jenengan. Nanti saudara datang disuguhi apa itu sudah yang mikir jenengan, dipikir semua. Tapi Ramadan jangan ditinggalkan. Ngurmati tamu, saudara, siapa yang datang itu masih bisa di waktu lain. Sementara Ramadan hanya ada 1 bulan dari 1 tahun. Tolong dipikir yang begini, biar semangat. Nah itu awalul rahmah, maghfirah, itqun minan. Kalau bisa kapan? Dapat semuanya. Pertanyaan, kalau perempuan sedang udzur gimana Bu? Gak tarawih, gak puasa, tapi masih banyak ibadah yang lain. Di rumah berarti ya perbanyak baca sholawat, perbanyak istighfar. Sholawatnya dituang Mbak, istighfar, doa pagi, zikir petang. Itu kan paling 7 hari, 8 hari. Pas akhir-akhir Bu, waktunya orang-orang sholat malam. Nanti malam, misalkan malam-malam ganjil ya, sholat tobat, sholat tasbih, sholat witir, ada zikir. Saya nggak bisa. Misalkan hadir di masjid nggak apa-apa, tapi tetap di teras karena kita udzur, jangan masuk. Nah, kita di teras baca istighfar, zikir, baca sholawat. Misal suami
ke masjid ya, ngikuti nggak apa-apa. Anak-anak ke masjid ibu ngikuti nggak apa-apa, tapi jangan usah masuk. Ya di terasnya, serambi ini nggak apa-apa. Yang di dalamnya jangan, karena kita sedang haid. Nah, sekarang yang 7, yang terakhir. Nah, Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, inna sungguhnya kami Allah menurunkan malam kemuliaan. Tahukah kamu? Wa ma'adro. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam itu pas Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Semua malaikat itu diturunkan oleh Allah ke langit dunia, termasuk Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi mulia? Karena beliau sudah nggak ada tugas, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau ikut turun ke langit dunia. Beliau kan Sayyidul Malaikat. Nah, malaikat ini ngapain, Bun? Mendampingi jenengan yang sholat malam, jenengan yang tarawih, jenengan yang baca Quran, jenengan yang sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat, jenengan yang sholat witir, jenengan yang baca Quran, aku udurku, aku baca sholawat. Itu apa hajat jenengan? Minta maaf kepada Allah atau punya hajat, punya harapan, semuanya didampingi oleh malaikat. Malaikat ini mengaminkan doa panjenengan sampai hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar berarti subuh. Kalau malam itu pas Lailatul Qadar. Dan nilai ibadah di malam itu kalau pas Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 1000 bulan, atau nilainya sekitar 83 tahun. Itu. Nah, di paling bawah itu halaman 2. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penutup, Ramadan bukan beban, tetapi hadiah besar dari Allah. Orang beriman menyambutnya dengan bahagia, rindu dan semangat ibadah. Siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, dialah orang yang benar-benar merugi. Jangan mengatakan nanti tahun depan kan ada Ramadan, pasti selama belum kiamat. Tapi kitanya yang belum pasti ketemu. Jangan mengatakan aku masih muda, cari sopo. Dong masih muda, yo kadang-kadang sakit sedikit gampang. Orang sekarang sakit, kemudian kena autoimun. Sakit perut, awalnya ya mual, wajar kan? Barujaan wajar, perutnya error sampai sehari, 2 hari, 3 hari diobatkan ke dokter, kadang kok gak tertolong. Ternyata saya kapan hari ngaji di Persada Hospital, saya sempat ngomong-ngomong, kenapa ya dok? Orang sekarang kok pertahanan dirinya kurang bagus. Iya, imunnya kurang bagus. Ternyata karena kita pernah divaksin COVID. Piye? Aku biyen ora gelem. Nah, tapi pengajian ke Bayangkari, ipisnya tentara itu apa itu? Persit. Harus menunjukkan sertifikat sudah divaksin. Aku yang malah tak ngurus pisan. Vaksin sungguh sing AstraZeneca, sing opo lali. Itu ternyata iya dalam kurun waktu lama dia itu melemah